Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman di channelnya Auto Jadul bersama Randy Surya. Sore ini saya ditemani oleh penggemar Datsun nih. Ini Mas Rendra. Ini pembalap juga, sempat balap di Sentul. Sore ini kita mau bahas yang di tengah kita ini, si putih ini 160J ya? Iya. Ya. Tahun berapa, Ndra? Tahun 76. Tahun 76. Tahun 1976. Jadi mobil udah 40 tahunan lebih ya. Iya. Dan yang uniknya adalah Mas Rendra ini seorang dosen desain produk ya? Iya. Tiap hari pakai mobil ini buat mobil hariannya. Bener nggak, Ndra? Iya, betul sekali. Siap. Nah, pertanyaan pertama, kenapa masih pakai mobil harian ini? Karena memang mobilnya kan disimpan udah lama, terus akhirnya dibangun ulang, dan dipikir-pikir kalau nggak kepake mubazir. Ya. Jadi harus bisa jalan tiap hari. Gitu, daripada jadi apa? Weekend car ya? Iya, daripada jadi weekend car, kan kelamaan, nanti kan malah nggak kerawat. Malah gitu nggak kan. kerawat, ban Iya. bisa kempes Apa segala macam. Iya. Iya. Gitu, jadi mending dipakai ya? Iya, lebih baik dipakai. Dipakai malah ketahuan ya, maksudnya perawatannya malah difokusin. Iya, lebih intens ya. Iya. Nah, sebagai dosen produk, desain produk ya, lu menurut lu gimana nih sih? Kok suka sama si apa 160J ya? Iya, triple S. Triple S ya. Iya. Nih, ini apa ya yang menarik menurut lu secara desain apa, Ndra? Secara desain, garis bodinya tuh unik. Garis bodinya unik ya? Iya, karena desainnya tuh beda sama yang mobil-mobil yang di tahun yang sama. Di tahun sama tuh dia saingannya sama siapa ya, Ndra? Rata-rata kan kalau Corolla Betawi, Corolla veteran ya? Iya. Corvette ya? Iya. Kan mobilnya kecil-kecil. Kecil-kecil. Ini agak besar. Ini agak mid ya? Iya. Terus lega juga dalamnya. Dalamnya lega, siap. Terus sama Datsun 510 kan kotak-kotak bentuknya. Kalau ini tuh desainnya tuh organik gitu. Oke. Jadi lebih banyak curve-nya. Siap. Nah, gue agak masih awam ya soal perbedaan. Ini kan Datsun 160J yang triple S. Yeah. S-nya 3 itu ya maksudnya. Nah, ada yang tidak triple S ya? Ada. Jadi 160J biasa. Iya. Itu perbedaannya di mana sih secara bentuk? Secara bentuk belakangnya itu agak bongkok. Jadi dari kaca langsung turun ke bagasi. Jadi miring gitu. Oke. Itu lebih banyak populasinya di Indonesia? Sekarang mungkin ya udah mulai sedikit juga, tapi maksudnya masih lebih banyak daripada ini. Oke, ini lebih terbatas ya? Iya. Oke, apalagi sekarang populasinya katanya dengar-dengar di Jakarta tinggal 4 dipakai jalan, yang hidup ya? Dan nggak semuanya dipakai jalan. Nggak semua dipakai jalan? Cuma ini aja. Siap. Nah, sambil dengerin ceritanya Rendra, sebentar kita bahas si bagian desain ya, dan apa aja yang sudah lu lakukan ya. Iya. Kita lihat dari bagian depan, teman-teman. Bagian depan lebih seger kayaknya ya. Iya, dari bagian depan bempernya di chrome ulang, yang dicelup. Terus grill ininya dicat ulang. Dicat apa, hitam ya? Silver. Oh, silver, oke. Terus emblemnya dikompletin. Ini emblem kayaknya baru nih. Iya, itu emblemnya baru. Ini memang emblem barunya? Iya. Aslinya? Iya. Oh gitu, oke. Terus lampu yang high beamnya itu masih lampu Jepang yang aslinya, karena nemu di rumah. Yang low beamnya itu beli pakai depo. Oh gitu. Iya, karena perlunya lampu baru. Oke. Yang benar-benar seger gitu kan, dan terang. Dan fungsional, harus dan fungsional. Malam harus nyala terang ya. Siap. Terus, spion gimana? Spion ini itu spion Napoleon. Hah? Ini Napoleon. Napoleon. Oh, aksesoris aftermarket ya? Oke, zaman itu ya. Aslinya kan lebih kecil. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ke belakang. Ini buat kalau ngerubah juga agak harus turun dulu ya? Iya, tapi maksudnya ini udah dimatiin. Jadi, gitu. Jadi nggak akan berubah. Nggak akan berubah? Iya. Oke, siap. Lampu sen? Lampu sen ini masih bawaan? Masih bawaan. Oke. Tapi beli baru. Ini baru ya? Iya. Terus lampu yang di bawah juga baru. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin aksesoris atau perintilan-perintilan ini masih ada ya jualnya? Masih ada. Oke, siap. Terus kayak tow hook itu, towing. Tow hook ini kepake lah ya buat kalau ada apa-apa ya. Misalkan ada apa-apa di jalan, gampang kan, tinggal derek. Nggak usah nyari-nyari ini lain. Ini lagi ya. Iya. Siap. Kita lihat bagian samping yang ada. Oke, ini teman-teman bagian sampingnya ini yang menurut gua sih keren banget. Gara-garanya karena pelek ya. Iya. Pelek tuh bener-bener mempengaruhi penampilan banget ya. Iya. Ini work equip ya? Iya, work equip 3.
03 ya? Oke. Tripis. Ini emang sesuai dengan zamannya ya? Iya. Dia produksinya zaman itu udah mulai produksi ya? Sampai sekarang masih produksi kan kalau nggak salah? Masih. Oke, siap. Nah ini tipenya 03, lebar, depan belakang belang? Belang. Oke. Depan lebar 7, offsetnya 10, yang belakang lebar 7,5, offsetnya 17. Oke, ya. Ini 15 ya? 15 inci ya? Oke. Siap. Kaki-kaki gimana, Nda? Ada yang dirubah nggak? Diceperin atau shock breaker per gitu? Dapat per ori, karena panjang, terus dipotong, tapi mesti disisain kan, ada jedanya. Jadi aman kalau ke basement atau ke gedung parkir. Terus, jadi diceperin? Ya. Oke. Terus shock breaker depan punya Corona Absolute, Kayaba. Kenapa alasannya? Karena yang sama itu. Yang persamaannya. Sama persis ya, persamaannya. Persis nggak pakai rubah-rubah ya. Oke. Terus link stabil depan karena bekas balap, ini pakai pilobol. Aslinya harusnya pakai bushing, pakai karet. Lebih kaku. Ini lebih enak kalau manuver. Waduh, ini bekas balap ya? Iya, bekas balap. Oke, ya. Jadi ini sempat turun di Sentul ya mobil ini? Wah, siap. Shock breaker belakangnya tuh pakai Tokiko punya Cressida. Cressida? Karena yang sama persis, cuma punya Cressida atau punya Cherokee. Dan kalau ngomongin aksesoris Toyota jauh lebih banyak ya, ibaratnya. Jadi ini buat substitusi bisa ya? Iya. Oke, siap. Ke bagian samping ini orisinilnya semua teman-teman ini ya, masih list kaca semua masih bawaan ya? Iya. Jadi seperti ini yang lu suka ya, desainnya tuh beda sendiri ya? Iya. Tarikan ke bodinya ya? Iya, tarikan garis. beda. Oke. Ini gimana nih, Nda? Itu karena susah nyarinya, jadi bikin sendiri. Ini custom? Iya, 3D print. Ini 3D print? Iya, 3D print. Teman-teman. Terus? Berikut sama detailnya dan kotak-kotaknya, ditutup resin, dicat. Oke. Nah ini sebenarnya buat tips buat teman-teman juga sih ya. Jadi kalau punya mobil tua pengen dibangun dan pengen dipakai harian, nggak mesti balik ke ori ya, karena mungkin susah ya. Kalau barangnya ada sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau susah kayak Datsun begini, nggak mungkin caranya ya udah custom aja ya. Iya. Yang pasti mungkin harus sesuai dengan keperluan, fungsi juga ya. Fungsinya. Siap. Ya teman-teman, keren banget nih velgnya. Kita lihat bagian belakang, Nda. Ini juga emblem, diapain ini? Dirapiin lagi ya? Dirapiin lagi, karena dapetnya udah jelek. Jadi dikasih resin baru. Di resin baru? Iya, di resin baru dan dicat lagi. Oh, nah itu dia. Karena memang udah punya keahlian itu kan. Iya. Ini desain produk beda nih teman-teman. Kalau udah ngelihat satu penampilan ya, kalau nggak dapet barunya ya di custom ya. Ini gimana nggak, Ndra? Dalam belakang? Lampu. Ini di krom ulang ya? Iya, ini di krom ulang. Lampu baru atau gimana? Ini lampu ori. Lampu orinya? Iya, baru. Emblemnya baru juga dapat dari bengkel. Terus, ini lampu plat nomor. Oke. Pakai plastik. Punya Avanza. Nah, bohlamnya LED. Warna kuning. Oke. Jadi kalau nyala terang kayak standar mobil. Standar mobil ya? Iya. Bukan kayak aksesoris yang warnanya putih ya? Ini kuning ya? Iya. Oke. Sengaja. Nah ini nih. Ini menarik soalnya. Terus apa lagi ya? Trik-trik apa? Knalpot tuh sampai depan custom. Apanya? Knalpot. Iya. Sampai depan custom. Pakai stainless. Pakai stainless. Apa ada bikin muffler header nggak sih dari depan ke belakang? Kalau manifoldnya standar. Manifold standar? Iya, karena nyarinya yang bisa masang buat dudukan power steering sama AC. Oh gitu, ini udah power steering juga? Iya, udah power steering. Ada AC juga? Ada. Wah, siap. Teman-teman, kita lihat dulu bagian kap mesin sebelum masuk ya. Nah teman-teman, ini bagian kompartemen mesinnya. Ini menurut saya untuk mobil di atas 40 tahun ini termasuk rapih ini. Ini rewiring nih? Iya, rewiring. Oke, terus plus minus si mobil ini soal mesin? Soal mesin, kalau internal sih aman ya? Aman. Mesinnya L16? L16, oke. Tapi stang pistonnya diganti. Stang piston ganti? Iya, pakai yang Chromoly. Chromoly, merek Carrillo. Mereknya Carrillo. Iya. Jadi efeknya lebih enteng ya? Lebih enteng, tarikannya lebih enteng, terus beban mesinnya lebih berkurang. Oke. Otomatis kan lebih irit juga bensinnya. Lebih irit juga. Iya. Itu pasti mahal tuh ya, Carrillo itu. Carrillo itu kira-kira 2 jutaan. Ya. 2 juta, siap. Terus karburator tuh punya kijang 7K. Oh iya. Itu kan memang sering banget buat donor ya si karburator ini ya? Karena kan progresif karburatornya. Terus kalau misalnya mau repair segala macam kan gampang, banyak.
busi punya kijang juga. Hmm. Terus kabel busi ini kalau nggak salah mereka Seiwa, punya Nissan. Ini coil punya kijang juga. Coil ada kijang resistornya. juga. Oke. Terus CDI-nya masih pakai porter. Terus Radiator gimana? Baru? radiator punya Timor. Pakai Timor. DOHC. Oke. Yang 2 ply. Jadi aluminium. Ini baru. Kipas Suzuki kanan kiri. Terus relaynya kan tadinya 1 speed. Jadi kalau mesinnya dingin mati. Mati. Kecuali AC-nya nyala. Oke. Sekarang kasih 2 speed. Wirstan Oh, di custom sendiri. Jadi sekarang 2 speed. oh gitu. Jadi sekarang mesin dingin pun udah nyala. Udah nyala. Dan temperaturnya itu paling panas 1/4. Oke. Nah teman-teman, ini tadi obrolan tadi sama Rendra itu menarik banget ya kalau buat ini juga mobil tambahan. harian. Gimana tambahan. gimana? Apalagi nih? Ini kotak screen tambahan. Fusebox-nya ya? Iya. Oke. Jadi di dalam ini ada fusebox, ada Ada ini ya? relay segala macam. Relay macam-macam ya? Karena aslinya kan di dalam kotak screen-nya. Siap. Jadi ini modifikasi yang fungsional yang memang buat harian ya? Iya. So far gimana? Ada kendala nggak? Overheat atau misalkan? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak ada. Justru malah dingin banget gitu mesinnya. Waduh, Dipakai ini macet-macetan berjam-jam tuh tetap 1/4. tetap 1/4. Iya, nggak pernah naik. Soalnya itu ketakutan mobil tua ya, penggemar mobil tua dipakai harian tuh pasti takutnya ada panas kan, apa-apa, iya. panas ya. Ini udah disiapin, pokoknya mesinnya udah harus bisa tempur macet-macetan Oke, di Jakarta. luar kota lebih aman. Luar kota lebih aman. Terakhir keluar kota kapan? Terakhir keluar kota tuh beberapa minggu yang lalu. Oh, Iya, kemana dipakai tuh? ke Bogor, Bogor. terus dipakai ke Bandung juga sempat. Ini ya, Ya, pakai jalan ya. ya. Seru nih teman-teman, ini ngobrol. Jadi kayaknya kalau ada apa-apa sih penonton mungkin kalau diskusi bisa kontak Iya. lu ya. Siap. Oke, kita lihat bagian interior. Iya. Banyak hal yang menarik. Nah, teman-teman, kita masuk di bagian interiornya. Ini interiornya orisinilnya itu unik ya, Andra ya. Iya. Lihat dari apa desain Dashboardnya desain itu dashboard ya. mirip sama Porsche yang eranya sama, Eranya sama. 911. Iya. Lebih ke apa desain ini ya, lekukannya Iya, ya. lekukan ovalnya ini. Oke. Sama lubang-lubang AC-nya kan juga bundar. Bundar, itu makanya lu sebagai dosen desain suka ya. Iya. Oke, itu banyak banget lingkaran, maksudnya panel-panel itu isinya apa aja ya? Yang Speedometer ini ada, speedometer, RPM, RPM, terus temperatur mesin, oke, oil pressure, tekanan Oke. oli, ini bensin, ini indikator buat aki, rem, sama high beam. high beamnya, oh Iya. ada, semua berfungsi. Ya. Wah, gila, siap, Terus siap, ini siap. untuk Terus, hazard, oke, terus ini tuh buat defogger belakang. masih nyala. Sebenarnya sih udah mulai putus-putus. Iya. Terus ini buat wiper, Oke. sama washer, ini lampu. Jadi gimana pun caranya diusahakan semua berfungsi dengan baik untuk Harian. berkendara ya, Iya. harian ya. Terus Siap. kayak lighter kan udah mati, jadi beli baru. Beli Sama baru. lubang-lubangnya. Oke. Terus itu ada tambahan apa? Speedometer apa? RPM. RPM. Iya. RPM. Karena apa? RPM sebelumnya Karena mati atau belum? RPM aslinya tuh mati dan nggak bisa diservis. Oke. Dan kebetulan masih nyimpan di rumah, jadi dipakai aja. Oke, nah itu menarik teman-teman. Terus apa? Sistem AC ini? Ini AC ada? Ya, AC ada. Oke. Gimana AC-nya? AC-nya tuh kompresornya punya Avanza, Kompresor Avanza. kondensornya selebar radiator, Oke. aluminium. Oke. Terus nggak pakai evap ya. Terus blowernya tuh blower anonim, maksudnya nggak Oke. ada mereknya, tapi di balik dashboard. Oh iya. Jadi iya. untuk lubang AC yang kotak ini harusnya ada aslinya dan ada saklarnya. Tapi karena nggak ada yang jual, jadi bikin sendiri. Kreatif. Ya, ini pakai punya Panther, Oi. plastiknya gitu. bikin, dicat. Terus ini juga Panelnya, bikin, panel bikin. Kebetulan temperaturnya juga, termostatnya juga hidup. Hidup. Terus sampingnya pakai aluminium, dikasih stiker juga. Oke. Yang motif kulit jeruk. Oh Jadi, iya iya, kelihatan ori ya. Iya, kelihatan ori. Iya. Apalagi dah yang unik dah? Tadi kata lu Terus ada ini bikin konsol. konsolnya asli, Hmm? tapi yang bagian sebelah sininya bikin. Panel bawahnya ya ini Iya, ya. panel Oke, ini bawahnya. plat atau apa? Ini plastik, jadi bisa buat naruh barang minimal. Oh, oke. Ini Siap juga siap. ori. Oh, Terus setir tuh bawa, ini udah lama juga setirnya, umurnya dari 2007. oke.
Bentar, lihat door trim nih. Door trimnya terlihat berbeda. Rapi. Iya. Tapi baru katanya. Iya. Oke, Door gimana? trimnya ngepres baru. Jadi masih ada ya tukang interior yang bisa ngepres ya? Ada. Dia spesialis VW. Oh, oke. Di mana tuh? Mungkin buat teman-teman di Jagakarsa ya. Namanya Ahmad Soleh. Ahmad Soleh, oke. Apalagi yang menarik ini nih, Sun Visor ini copotan mobil baru ini. Iya, ini punya Innova. Jadi kanan kiri ada mirrornya. Oke, ya. Ini juga dari Toyota juga. Iya. Ini campur sari teman-teman, tapi ini semua fungsional ya. Iya, terus jok tuh punya BMW. Joknya BMW. E30. E30. Siap. Pertimbangan kenapa? Karena ukurannya pas gitu. Karena ukurannya pas dan didudukin juga enak. Oke. Dan sekilas kan ada kemiripan sama Recaro ya. Oke, ya. Kurang lebih ada lah kurang gitu, lebih iya. ya. Oke. Terus daripada soal bahan gimana? Yang KW kan. Bahan fabriknya ini juga bahan fabriknya cari ya? Ini cari sendiri. Terus yang warna hitamnya ini MBTEC. Oke, siap, keren. Karena pertimbangannya kalau hujan kena air ya semi kulit nggak apa-apa dong. Siap, benar. Nah, teman-teman, itu semua tadi yang diceritain sama Rendra itu salah satu mungkin trik buat menggunakan mobil retro tapi di harian ya. 2022 nih tahun ini mobilnya tahun 76. Iya. Jadi udah 40-an tahun ini masih dipakai harian gitu kan, semua berfungsi. Iya, terakhir ini ada audionya teman-teman. Audionya pakai Alpine ini. Head unitnya lawas juga ya? Enggak juga. Enggak? Ini ada Bluetooth-nya. Oh, ini yang ada Bluetooth-nya. Tapi modelnya maksudnya sekarang udah nggak produksi. Oh iya, tapi model ini ya. Ini dapat 2000-an ya. Taman Puring, teman-teman. Karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Siap. Nah, sistem audio mewah kayaknya. Sebenarnya banyak yang ngasih tahu kan. Kenapa nggak pakai speaker belakang yang retro kan? Ya kalau buat harian kan suaranya harus dari depan katanya, bukan dari belakang. Jadi ya udah, jadi dibolongin nih door trim, toh bikin juga door trimnya bukan yang asli. Oke. Ini pakai Crescendo Evo 1 S2. Mewah dong. Terus udah cuma itu aja. Kabelnya harmoni acapella. Terus yang nyetelnya, yang tuningnya juga instalasi itu dari Kartens. Ini teman-teman ini nggak main-main. Kartens itu mungkin rumah bengkel audio di Jakarta Selatan yang memang suka ngeluarin mobil-mobil yang premium dengan audionya yang mewah ibaratnya ya. Iya, jadi begitu masuk sana tuh ini satu-satunya yang nggak premium. Jadi beda sendiri mobilnya. Tapi sih audionya sih premium sih harusnya ini. Nah, ini kira-kira ke depan ada apa lagi nggak? Ada PR yang lu masih mau kerjakan nggak? Atau paling gimana? Kayak cat di body kan ada yang mulai retak-retak. Udah mulai retak ya? Iya, udah mulai retak-retak. Ya itu nanti belakangan aja lah, sudah disol sedikit-sedikit. Tapi ada nggak sesuatu atau yang belum kesampaian yang lo mau diaplikasikan di mobil ini? Sebenarnya sih nggak ada ya. Oh ini paling blowernya ini kan dia karena blower Cina. Jadi kalau dinyalain nomor 1 anginnya gede banget. Ya kan kedinginan. Jadi daripada masuk angin, nanti mau dibawa ke tukang AC dirubah wear stand-nya. Wear stand-nya. Siap. Biar normal. Oke. Ya karena biasanya kalau tukang AC itu di Kartika. Oh, Kartika tuh di Bintaro ya? Iya. Oh, siap. Nah, itu teman-teman, ini seru banget. Ini obrolan seru banget buat mungkin berguna ya buat teman-teman penggemar mobil retro yang tahun 70-80-an melihat seperti ini, mungkin menjadi inspirasi dari Rendra mobil seorang dosen desain produk tiap hari Lebak Bulus, Kebon Jeruk, Jakarta Selatan ke Jakarta Barat, terus ke Harapan Indah, Bekasi. Ya, jadi lewatin Pulau Gebang. Waduh, ini treknya panjang banget di si mobil ini, tapi dipakai harian. Nah, itu bensinnya juga 1.9. Mesin 1.9, ya. Siap. Tips satu terakhir, kira-kira apa yang perlu dibawa selain ini, perhatikan kalau untuk mobil retro seperti ini kalau buat harian, selain yang tadi kita udah obrolin. Ya paling ngomplitin kayak safety belt kan udah harus ada dong. Oke, betul. Terus ini kalau ini sebenarnya tentatif kalau engine cut off. Ini bekas dulu balap tapi masih dipertahankan karena untuk keamanan. Untuk keamanan kayaknya rasanya perlu juga ya? Iya, kalau ada apa-apa kan ada korslet segala macam langsung matiin. Oke, siap. Wah, mantep. Makasih ya.
informasinya. Terima kasih sudah hadir diliput. Dia diliput sore-sore begini. Kita ngomongin ini berisi semua nih obrolannya Rendra soal bagaimana merawat dan menggunakan mobil retro buat harian. Nah, teman-teman, itu aja liputan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Randy Surya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.